Data terbaru sampai bulan Juli atau September, per Juli ini ya sekitar 604 orang ya korban KTPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kan kadang-kadang orang sering bercanda nganggapnya sepele, pegang tangan, pegang bagian-bagian yang kita tidak nyaman gitu ya. Nah kalau kita tidak memberikan concern, tidak bersedia, dan mereka melakukan dengan paksa, itu juga bentuk dari pelecehan. Setiap perempuan juga punya hak yang sama, punya perlindungan yang sama, tidak ada kondisi khusus yang melatar belakangi kalau dia tuh berhak mendapat perlakuan seperti itu. Itu nggak ada ya, karena kita semua sama dan punya hak yang sama di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Korsal, bertemu lagi dengan Intalks hari ini, podcast bersama, kali ini dengan divisi Adkesma. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan, aku Cut Adinda Ramadhani, dan hari ini aku sedang bersama seorang narasumber yang luar biasa ya, ada Kak Iswati ya. Beliau ini merupakan Direktur Eksekutif dari Flower Aceh nih. Buat teman-teman yang nggak tahu, Flower Aceh sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak atau berfokus pada pemberdayaan perempuan serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Masya Allah sekali ya. Ya, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Hai Kak, apa kabar? Hai, baik Icut. Ini panggilnya Icut. Iya, Icut. Saya Riris. Nama lengkap tadi Icut disebut ya, Riswati. Panggilan cukup bisa panggil Riris. Iya. Nah, pada kesempatan hari ini nih, kita bakal ngebahas sedikit tentang lingkar pergerakan wanita nih Kak. Dimana kalau seperti yang kita tahu ya, sekarang ini perempuan atau wanita itu kerap kali dipandang sebagai sebuah objek yang lemah dan pasif gitu. Apalagi terkait isu dengan kekerasan, pelecehan, advokasi, isu-isu itu sekarang lebih seperti banyak pro dan kontra ya kalau dibahas di kalangan masyarakat nih. Sangat menarik nih pembahasan kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, saksikan terus kita sampai selesai. Oke Kak, menurut Kakak nih ketika dengar tentang topik kekerasan, pelecehan, advokasi, gimana tuh tanggapan Kakak sendiri gitu? Kalau ngedengar kata kekerasan, pelecehan, kita langsung lihat ya kasus di Aceh ya. Aceh itu tergolong kasusnya terus-menerus ada. Dan jumlahnya nggak menurun gitu ya, jumlahnya terus ada gitu loh ya di Aceh. Data terbaru sampai bulan Juli atau September, per Juli ini ya sekitar 604 orang ya korban KTPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau dibagi lagi, kekerasan terhadap perempuannya itu sekitar 300-an, lalu sisanya anak. Itu data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian kalau kita mau lihat screening aja di setiap pemberitaan, itu hampir tiap hari selalu ada ya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan yang lebih sering malah kasus kekerasan seksual, perkosaan dan lainnya. Jadi kalau bicara konteks Aceh sebagai daerah syariat Islam, tentu kita berharap kan syariat Islam itu memberikan manfaat, kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Tapi pada satu sisi ada tantangan tersendiri untuk mewujudkan itu. Kenapa? Karena masih terjadi kasus-kasus kekerasan. Menurut Kakak sendiri nih, melihat lebih dekat di Aceh sendiri itu, apa sih hal-hal yang membuat kasus kekerasan seksual ini tuh masih marak terjadi? Padahal kita itu sendiri adalah daerah dengan otoritas istimewa, kita punya syariat Islam, kita punya hukum, kanun, tapi kenapa nih kekerasan, pelecehan seksual itu masih marak gitu terjadi? Iya, yang pertama tentu ketika ini muncul, datanya bermunculan, artinya ada pelaporan ya. Ini orang sudah mulai paham, sudah mulai sadar bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi sehingga harus dilaporkan atau diinformasikan. Kalau dulu kan bicara kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan sesuatu yang tabu ya, sesuatu yang sepertinya tidak layak dibicarakan di ranah publik karena nanti ini berkaitan dengan marwah keluarga atau persoalan-persoalan pribadi lainnya. Nah ini kalau melihat datanya ya itu salah satu
meningkat atau banyaknya kasus ya karena keberanian orang melapor. Nah, penyebab terjadinya kekerasan tuh banyak ya, yang karena ini komprehensif ya. Tapi dasarnya itu adalah relasi yang tidak seimbang ya, relasi yang tidak seimbang antara apakah pelaku dan korban. Rata-rata kan kalau kita melihat dari data-data kasus kekerasan itu korbannya itu pasti orang yang tidak berdaya. Perempuan, anak, kemudian yang aksesnya tidak memadai ya, akses pendidikan, ekonomi yang tidak standar sehingga dia tidak berdaya seperti itu. Nah, kemudian ada juga persoalan saat ini kan informasi sangat terbuka ya, siapapun bisa mengakses ya. Globalisasi itu kan meniscayakan semua orang bisa tinggal klik dia langsung lihat, mau video mau apa itu tayangan-tayangan pornografi juga mudah sekali itu juga. Dan yang paling prinsip sebenarnya terkait dengan moralitas, nilai-nilai beragama yang kadang-kadang orang memaknai nilai-nilai beragama kan simbolis ya. Padahal kalau bicara kita menjalankan syariat Islam, tentu secara pribadi ya itu diimplementasikan dalam tindakan. Tapi kan hari ini moralitas itu tergerus berbeda dengan yang kita harapkan. Jadi sendiri-sendiri, syariat Islam sendiri, masyarakat yang tidak punya moralitas sendiri juga. Kemudian juga ada persoalan mekanisme pencegahan dan penanganan yang kurang komprehensif ya. Proses sebenarnya kasus-kasus ini kan muncul ketika relasi yang tidak seimbang, kemudian upaya pencegahan yang tidak masif, tidak terstruktur sehingga korban-korban mudah sekali menjadi target gitu. Nah, kemudian juga proses penghukuman yang kita melihat beberapa tidak setimpal. Misalnya untuk kasus kekerasan seksual yang beberapa kasus bahkan ini yang sedang didampingi oleh LBH itu ketika menggunakan kasus perkosaan ketika menggunakan kanun jinayah kemudian pelakunya dicambuk. Tapi kebutuhannya kan sebenarnya harus di penjara sehingga korban efek jera dan korban juga lebih aman gitu ya. Jadi supremasi hukum dan hukuman-hukumannya menjerakan untuk korban ini artinya belum maksimal, belum optimal. Kenapa? Masih banyak orang yang berani melakukan kekerasan-kekerasan. Kemudian yang paling penting lainnya adalah ketahanan keluarga. Jadi ini yang menurut saya sangat urgent. Kenapa? Ini elemen terkecil dalam keluarga yang sebenarnya bisa membantu semua orang yang ada di dalam keluarga terlindungi. Jadi fungsi keluarga kan ada 8 ya. Fungsi agama, edukasi, pendidikan, sosial, budaya, kemudian pendidikan dan agama itu di dalam keluarga kalau itu optimal dijalankan, tentu orang yang ada di dalamnya lebih menginternalisasikan 8 fungsi ini. Nah, faktanya kan kita punya kasus misalnya keluarga yang tidak harmonis ya, atau kasus-kasus perceraian dan lainnya itu kan menyebabkan fungsi-fungsi keluarganya ini yang kita lihat belum terlalu optimal. Kemudian fungsi komunitas, bagaimana komunitas menjadi tempat yang melindungi gitu ya. Jadi aparatur desa, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tentu kita berharap bisa sama-sama menjaga dan melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, ini juga masih perlu dikuatkan, itu menjadi tantangan. Dan yang paling penting lagi edukasi ya. Edukasi yang itu yang pertama sepertinya kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak ya. Kemudian juga bagi kita, karena kita tahu kondisi Aceh tidak terlalu aman untuk perempuan dan anak sehingga masih menjadi target. Jadi memastikan diri kita aman juga itu penting ya, iya. Karena kita tahu preventifnya betul agak kurang gitu, masih belum gitu perlindungan akan ibu masih banyak tantangan ya. Jadi dari diri kita perempuan dan anak harus dipastikan mereka punya upaya preventif dari diri juga, itu juga penting. Sampai saat ini nih, menurut kakak sendiri, kira-kira ketika ada korban yang berani speak up, dia berani melaporkan kejadian kekerasan atau pelecehan seksual yang dia alami, apakah
untuk hukum sendiri atau perlindungan yang didapatkan oleh korban itu udah cukup atau masih sangat kurang nih Kak? Kalau secara regulasi kan ada aturannya, kebijakan-kebijakan perlindungan saksi misalnya ya, kemudian perlindungan korban. Tapi tantangan kita kan di masyarakat itu ada stigma-stigma yang masih muncul di komunitas kalau misalnya terkait dengan korban kekerasan, atau apalagi korban kekerasan seksual. Kadang-kadang dia justru yang menjadi korban berikutnya karena dianggap aib dan lainnya di dalam komunitas. Nah ini juga masih menjadi tantangan. Nah, menurut saya secara kebijakan sudah ada, tapi memastikan itu terimplementasi dengan cukup optimal itu masih susah, banyak tantangan ya. Tantangan tersendiri. Jadi kan kekerasan dan pelecehan seksual ini sebenarnya ranahnya itu bukan cuma dalam rumah tangga aja. Seperti yang kita tahu nih teman-teman semua, akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu di lingkup kampus. Padahal kita tahu semua bahwa kampus itu adalah institusi pendidikan, di mana hal-hal seperti ini sebenarnya sangat sangat mencoreng ya nama institusi pendidikan. Miris gitu ya, tempat-tempat yang terdidik ya. Ini tempat kita untuk menuntut ilmu, tapi ada hal-hal seperti ini, dan bahkan beberapa itu dilakukan oleh oknum-oknum yang maaf kita bilang itu terpelajar, dan bahkan mereka tahu apa dampaknya. Tapi itu gimana ya tanggapan Kakak tentang hal ini, apalagi yang sering terjadi di lingkup kampus gitu Kak? Ya, saya mau katakan memang ini kondisi hari ini yang kita sayangkan ya. Artinya ternyata kan pelaku kekerasan itu nggak hanya dari orang-orang yang tidak terpelajar, tidak hanya dari preman-preman gitu ya, tapi orang yang terpelajar bahkan juga bisa menjadi pelaku. Nah, catatannya itu tadi, ketika relasi tidak seimbang, ketika budaya patriarki yang menempatkan perempuan tidak penting sehingga mempengaruhi relasi kuasa dia, itu juga harus diperbaiki. Nah, di tingkat kampus maka upaya-upaya pencegahannya seperti saya katakan itu juga harus direspon cepat. Menarik kalau hari ini kan sudah ada Kemenkes ya, Kemendikbud nomor tentang ini pencegahan kekerasan seks di kampus ya, itu juga menurut saya terobosan yang positif. Belum lagi sudah dibentuk Satgas juga ya di USK itu, dan saya juga berapa kali berdiskusi dengan teman-teman BEM yang mereka juga sangat proaktif menyuarakan isu-isu penghapusan kekerasan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Karena sekarang ini mahasiswa-mahasiswa sudah lebih aware tentang kekerasan seksual, apalagi di lingkungan kampus gitu. Saya sangat apresiasi ya teman-teman mahasiswa cepat kritis ya. Bahkan mereka yang karir di sini, kita penting ini membangun sebuah sistem supaya kalau ada kasus tahu kemana melaporkan. Karena jadi apalagi kita seperti ini himpunan BEM, dan biasanya kita tuh udah ada satu satgas atau satu divisi yang khusus untuk menaungi perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi mereka yang tidak tahu melapor kemana bisa langsung datang nih ke kita sebelum kita proses. Iya. Gitu. Saran saya kalau untuk penerima pengaduan, karena walaupun kita tuntut semua orang bisa speak up, tapi kondisi kita masih melihat ini sesuatu yang tabu, jadi bisa menggunakan hotline atau tempat-tempat pengaduan yang lebih privat. Karena jangan sampai kemudian ketika dia mengadu akhirnya dia di stigma lagi oleh orang lain gitu ya. Di Kakak nih, di Flower sendiri nih, langkah utama atau ada nggak sih langkah pencegahan nih ketika ada orang nih perempuan atau misalkan yang melaporkan sedang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual? Kira-kira apa langkah pertama yang bakal dilakukan oleh Flower sebagai lembaga swadaya masyarakat emang fokusnya itu untuk memberdayakan, melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan sendiri? Ya, kalau di Flower sendiri kita punya hotline pengaduan, lalu kita juga punya paralegal di komunitas ya, CO. Kalau di desa ada kasus, mereka seringkali diminta bantu untuk mendampingi. Kalau proses di desanya tidak terlalu optimal, biasanya nanti kita akan minta bantu ke P2TP2A atau UPTD PPA. Jadi Flower juga ada MOU dengan UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, kami juga pernah menerima kasus dari mahasiswa misalnya ya. Nah itu kita biasanya mengkoordinasikan dengan UPTD PPA, sebab Flower sendiri tidak menangani secara langsung ya terkait dengan hukum atau psikolog ya, tapi yang punya itu di pemerintahan, mereka di UPTD PBA punya mekanisme penanganan terpadu, sehingga nanti ketika
pengaduannya misalnya, tapi kita tetap mendampingi si korban untuk mendapatkan hak-haknya. Artinya kita memastikan dia mendapatkan penanganan fisik, psikis, dan sampai reintegrasi kayak gitu ya, dengan berkoordinasi dengan UPTD PPA. Berarti Flower sendiri ini siap gitu ketika ada yang mengalami pelecehan kekerasan seksual, mereka siap nih teman-teman semua untuk mendampingi para korban. Betul. Itu mencari keadilan. Mereka akan mendampingi dari tahap paling awal sehingga si korban mendapat keadilan, dan tentunya dengan pendampingan yang luar biasa gitu tentang psikis, fisik dan segala macam itu didampingin ya dari Flower sendiri. Itu pendampingan yang kita berkolaborasi dengan UPTD PPA atau teman-teman lembaga bantuan hukum atau layanan lainnya ya. Artinya dari sisi Flower, karena kita paham kita nggak punya kapasitas yang memadai, kita tapi punya kerjasama dengan instansi-instansi terkait, sehingga kita dorong supaya pemerintah melalui UPTD PPA bisa optimal menjalankan tupoksinya ya. Sekarang ini berarti udah banyak ya orang-orang yang udah mulai aware akan kekerasan dan pelecehan gitu. Tapi kita kan masih tahu nih, sampai sekarang masih ada perempuan-perempuan yang masih awam gitu. Seperti apa sih kasus kekerasan gitu? Apa sih yang dimaksud dalam kategori perlakuan, seperti apa sih yang masuk dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual gitu? Karena banyak orang yang merasa kalau ketika dia menerima perlakuan tersebut, dia tidak bisa memvalidasi ini tuh sebenarnya apa, kekerasan kah, pelecehan kah, atau ini memang normal gitu. Ya, kalau kita bicara kekerasan sendiri kan itu tindakan yang merugikan ya, baik fisik, yang melukai, menyakiti, baik fisik, psikis ya, terhadap salah satu orang kayak gitu kira-kira. Nah, kalau kekerasan pelecehan ya itu berkaitan dengan gendernya. Artinya ini kan kekerasan berbasis gender ya. Salah satunya kalau kita bicara kekerasan berbasis gender, itu kekerasan ada 5 bentuk ketidakadilan berbasis gender yang nanti salah satunya adalah kekerasan. Ya, kekerasan itu nanti bentuknya ada kekerasan fisik atau psikis ya, verbal atau non verbal, lalu juga ada model kekerasan yang pelecehan ya, kemudian juga pemerkosaan sampai eksploitasi pornografi dan lain-lainnya, itu juga bentuk kekerasan. Nah, tadi kalau pelecehan ya dia diperlakukan dengan tidak nyaman, yang itu mengganggu harga diri atau marwah dia. Misalnya pelecehan dengan, kan kadang-kadang orang sering bercanda nganggapnya sepele, pegang tangan, pegang bagian-bagian yang kita tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau kita tidak memberikan concern, tidak bersedia, dan mereka melakukan dengan paksa, itu juga bentuk dari pelecehan. Dan itu bisa dilaporkan ya? Bisa dilaporkan. Sekarang apalagi kita selain ada Kemendikbud, kita juga punya undang-undang TPKS ya, undang-undang tindak penghapusan kekerasan seksual yang sudah disahkan di nasional. Walaupun memang di Aceh sampai hari ini masih punya tantangan untuk mengimplementasi karena kita masih dituntut menggunakan kanun jinayah. Jadi untuk kasus-kasus pelecehan seksual walaupun sudah diatur lebih rigid di dalam undang-undang TPKS, tapi di Aceh karena lex spesialis harus menggunakan undang-undang kanun jinayah. Dan ini sebenarnya ini menjadi tantangan, dan kita sedang mengupayakan supaya kalau kasus-kasus kekerasan seksual yang kayak gitu udah pakai undang-undang TPKS aja, atau kalau yang berkaitan dengan kasus seksualitas terhadap anak itu pakai undang-undang perlindungan anak saja, karena di dalam pasal-pasal di 2 undang-undang itu lebih komprehensif, tidak cuma bicara penghukuman pelaku tapi juga pemenuhan hak korban, pemulihan ya, restitusi dan lain-lainnya itu lebih detail dibahas dalam kedua undang-undang ini. Tapi untuk kita agar hukum kita ini, agar si korban ini mendapat perlakuan yang sesuai atau hukum dan keadilan yang sepantasnya didapatkan, itu tidak hanya dari korban dan lembaga-lembaga terkait, tapi juga butuh peranan masyarakat ya Bu? Oh tentu. Justru kalau kita lihat ya, masyarakat ini punya peran penting. Kenapa? Kalau dia tidak paham tentang hak-hak korban, seperti saya katakan tadi, ini kan karena isu pelecehan dan lainnya itu dianggap aib ya. Justru kadangkala korban itu
malah dia yang dianggap salah karena kegatalan makanya diperkosa. Karena begini dia sih pakai baju begitu sih, begitu ya. Artinya orang lupa bahwa ada pelaku yang moralitasnya sudah buruk kayak gitu. Jadi nyasarnya malah ke korban. Berarti stigma negatif stigma ini yang si korban ini makin terpuruk dan si pelaku ini makin ya udah masyarakat aja begini nih, berarti bukan salah saya dong. Ya, jadi di masyarakat penting, di masyarakat penting edukasi atau pemahaman ya, yang lebih berperspektif ke korban. Jadi nggak lagi bicara ya wajarlah diperkosa, dia di rumah nggak ada yang ngurusin, mamanya nggak ada, misal gitu. Jadi bukan bicara begitu, tapi bicara memang pelakunya yang harus ditindak, perlakuannya salah, dan anak ini dalam kondisi khusus, misal seperti itu. Jadi itu memang perlu peranan dari setiap elemen masyarakat untuk kita sama-sama wujudkan kalau setiap perempuan juga punya hak yang sama, punya perlindungan yang sama, tidak ada kondisi khusus yang melatar belakangnya kalau dia tuh berhak mendapat perlakuan seperti itu nggak ada ya, karena kita semua sama dan punya hak yang sama di mata hukum. Kalau masyarakat sudah paham, maka dia ketika melihat kasus kekerasan, dia akan proaktif. Ya, dia akan melapor atau dia akan membantu penanganannya. Kemudian ya minimal sekali tidak menstigma, gitu ya, dan berupaya untuk melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak-hak si korban ini. Dan juga kalau masyarakatnya sadar, maka upaya preventif pencegahan untuk kasus-kasus kekerasan akan dilakukan. Misalnya ada jam malam kayak gitu ya, atau misalnya kalau mekanisme di kampungnya masih baik, dia lihat anak-anak jalan sendiri, anak perempuan jalan sendiri, didampingi, anak mau kemana ya kita temenin kayak gitu. Tapi kan kalau hari ini kan nilai-nilai kegotong royongan ya, semangat untuk ini udah mulai tergerus ya. Karena stigmanya di masyarakat apalagi khususnya di Aceh itu banyak yang masih terkungkung akan bahwa perempuan itu masih ya tadi seperti yang kita katakan di awal, dia terpandang sebagai subjek atau objek yang masih pasif, masih lemah, bukan cuma pola pikir yang dikungkung, tapi masih banyak ditatar gitu, cara berpakaiannya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, cara dia bergaul, tidak boleh bergaul dengan yang ini, tidak boleh bergaul dengan ini, bahkan untuk kebebasan berpendapat juga seringkali perempuan itu masih sangat dikekang ya Bu. Jadi susah memang kalau kesadaran masyarakat itu kurang dalam proses pemberdayaan perempuan ini. Betul. Jadi kita sebagai perempuan harus lebih aware, harus lebih sadar kalau misalnya apa sih konsen tentang kekerasan dan pelecehan seksual ini seperti apa. Terus kalau kita sebagai korban atau kita melihat kita ada di tempat kejadian, kita sebagai saksi mata tuh harus apa? Karena kan banyak sekali ini kasus-kasus apalagi di kampus ya, ketika seorang mahasiswa mengalami pelecehan seksual, pada takut nih, dia takut melaporkan, aduh takut nanti nilai saya gimana, aduh takut nanti saya dipersulit kuliahnya, atau nanti ketika dia melaporkan si pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang karena ini bakal balikin kalau ini kurangnya bukti, kamu nggak bisa ngomong kayak gini kalau tanpa saksi mata, gitu. Padahal kita sebagai masyarakat tuh harus lebih aware gitu. Kalau ketika ada yang melaporkan, berarti mereka memang butuh pertolongan gitu, bukan semata-mata ingin mencari sensasi ya, karena kan untuk berani speak up itu susah sekali. Karena banyak sekali tekanan-tekanan yang seperti yang kakak katakan tadi, stigma negatif masyarakat itu ya agak susah jadi buat masyarakat. Ancaman. Jadi mereka mungkin lebih takut gitu, jadi dipendam lama-lama sendiri. Jadi ya karena ada kejadian-kejadian seperti ini tuh pelaku ini merasa sah-sah aja melakukan ini ke banyak orang gitu ya. Padahal seharusnya ini adalah tindakan yang nggak boleh bahkan ya harus. Betul. Iya, saya setuju yang disampaikan sama Icut ya. Artinya memang ini kondisi yang tidak boleh terjadi. Jadi kalau ada teman diri kita atau teman mengalami itu harus dilaporkan. Karena kalau tidak ditindak, dia sebagai pelaku merasa tidak ada penindakan apapun, dia akan melakukan hal yang sama, nggak ke kita, ke orang lain gitu ya. Jadi dia harus diputus kondisi itu sehingga dia tidak bisa melakukan lagi. Jadi itu memang butuh keberanian dari semua orang ya, nggak hanya dari si korban aja. Tapi saya lihat kan kampus sudah mulai menata ya, artinya dengan membentuk satgas ya, melakukan edukasi dan beberapa BEM sangat aktif, termasuk kalian ya, aktif menyuarakan. Ini bagian dari membangun kesadaran ya di tingkat kampus dan di tingkat masyarakat. Saya pikir semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Jadi semakin banyak korban-korban yang dulunya itu takut to speak up, tapi karena dia dapat perlindungan, dia tahu harus berbuat apa, jalur hukumnya jelas, dia berani to speak up. Jadi ini
kita berharap ke depannya untuk semua korban-korban atau buat teman-teman bahkan yang melihat kejadian seperti ini untuk langsung berani speak up gitu, untuk berani langsung mengajukan pengaduan baik ke lembaga-lembaga terkait, bisa kalau di lingkungan kampus bisa ke BEM atau ke himpunan mahasiswa, atau ketika di masyarakat bisa menghubungi seperti Flower Aceh, Flower Aceh atau di UPTD PPA itu terbuka dia. Terbuka untuk semua orang, dan kita sangat berterima kasih nih kalau ada yang melaporkan, karena dengan begitu itu berarti kita Betul, bisa memutuskan memutuskan rantai pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami oleh wanita. Iya.